Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Rahim, salah satu mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan nomor induk mahasiswa yaitu 21202038861080. Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan membuat tutorial menggunakan aplikasi Gnomio Moodle yang saat ini dipakai untuk mempelajari perkuliahan pada praktik media pembelajaran. Jadi pertama-tama Bapak Ibu, kita masuk link pada pasca.iamparepare.gnomio.com. Jadi Bapak Ibu, kita masukkan linknya, yaitu pasca.iamparepare.gnomio.com, ya, seperti ini ya. Kemudian kita login sesuai dengan akun yang telah dibuat, karena kemarin saya sudah membuat akun pada aplikasi ini. Jadi kita langsung saja memasukkan login dan passwordnya ya. Jadi sekarang kita sudah masuk pada aplikasi Moodle ini ya. Ini menu yang pertama muncul. Kita ambil beranda, iklannya kita lewatkan saja Bapak Ibu ya. Kita masuk pada beranda, kemudian muncul di sini beberapa menu ya. Ada menu kursusku. Jadi pertama kita dulu ambil pada praktek teknologi dan media pembelajaran, karena ini adalah mata kuliah yang sementara kami ini ampu, yang memiliki beberapa tugas-tugas yang akan diselesaikan di dalamnya ya. Jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu kalau kita masuk pada menu pada mata kuliah praktik teknologi dan media pembelajaran ya. Jadi di sini ada beberapa topik yang ditampilkan pada menu praktek teknologi dan media pembelajaran, mulai topik 1 sampai topik 16 ya. Ya, jadi pada menu ini karena ini adalah menu yang sudah dibuat oleh dosen, dalam hal ini Bapak Dr. Usman Nur. Di sini ditampilkan beberapa topik, kemudian dalam topik itu ada beberapa tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa yang diselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, misalnya di sini pada topik pertama ada kontrak kuliah. Ya, karena kemarin itu pada saat kontrak kuliah ya ada tugas untuk menyetor kembali tugas kontrak kuliahnya. Ya, misalnya seperti ini tugas kemarin ya. Kemudian pada topik 2 ada pengantar produksi media dalam sistem pembelajaran. Di sini kemarin ada jurnal yang dikerjakan oleh mahasiswa, kemudian di store pada menu penugasan, yaitu menyetor kembali jurnal RPS ya. Jadi seperti ini pada menunya ya, karena ini kebetulan sudah dinilai oleh Bapak dosen, alhamdulillah. Ya, selanjutnya pada topik 3 ada tugas penelusuran jurnal. Jadi di sini pada topik 3 kemarin kita dibagi setiap klaster itu ya, setiap klaster terdiri dari 4 atau sampai 5 orang. Kemudian
kita disuruh untuk membuat artikel, ya. Kemudian itu artikel di store pada menu penugasan, menyetor tugas penulisan artikel tersebut. Jadi artikel di sini yang dikumpul yaitu yang berhubungan dengan media pembelajaran. Jadi ada beberapa aplikasi yang dibuat atau dipakai dalam media pembelajaran seperti aplikasi Edmodo, kemudian seperti aplikasi Google Form dan sebagainya, ya. Seperti ini juga yang sementara kami pakai, yaitu aplikasi model e-learning. Selanjutnya pada topik keempat, yaitu perangkat media pembelajaran berbasis IT. Di sini kemarin itu setelah memasukkan link jurnal pada topik 3, kemudian pada topik 4 ini kami mahasiswa disuruh untuk membuat video presentasi Zoom yang berkaitan dengan jurnal yang sudah dikumpul kemarin. Ya, jadi di sini ada video presentasi Zoom yang sudah saya kemarin kumpulkan, ya. Ya, kita masuk pada menu penugasan tugas presentasi jurnal. Ya, tampaknya seperti ini misalnya, karena kemarin saya termasuk salah satu dari klaster pertama atau klaster 1. Ini contoh video presentasinya, ya. Ya, seperti ini. Ya. Jadi kita memasukkan link YouTube pada menu ini, kemudian link tersebut yang berkaitan dengan presentasi jurnal yang sudah dikerjakan, ya. Kemudian selanjutnya pada topik 5, yaitu mengelola model learning Gnomio. Ya, artinya kami selaku mahasiswa diberikan tugas untuk membuat kelas pada aplikasi model ini. Jadi Bapak dosen memberikan penugasan bagaimana supaya pada aplikasi pada topik 5 ini mengelola model e-learning gnomio.com. Jadi seperti kita masuk pada menu kursusku, kemudian mengambil kelas yang sudah dibuat seperti ini. Ini kelas yang sudah saya buat kemarin, yaitu pelajaran Al-Quran, hadis dan ilmu tajwid, ya. Ya, jadi kelas yang kami buat ini seperti halnya juga yang dibuat oleh dosen, ya. Jadi kita memasukkan satu bahan ajar, misalnya Al-Quran, hadis, ilmu tajwid, kemudian kita mengubah setiap topik karena di sini ada 16 topik seperti juga topik yang dibuat oleh dosen. Jadi setiap topik itu atau setiap pertemuan itu mahasiswa membuat pelajaran dalam setiap pertemuan tersebut. Misalnya saya pada topik pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Ya, di sini saya sudah memasukkan kemarin tugas-tugas yang saya buat. Kemudian topik 2, pengertian hadis. Topik 3, bukti bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Topik 4, fungsi Al-Quran. Topik 5, kandungan surah Al-Fatihah. Kemudian topik 6, fungsi hadis. Topik 7, pembagian hadis. Kemudian pada topik 8, di situ ada ujian tengah semesternya. Topik 9, yaitu pengertian ilmu tajwid. Topik 10, hukum nun sukun dan mim sukun. Topik 11, lam ta'rif atau lam tafhim dan lam tarkik. Topik 12, mim mati dan mim tasydid. Topik 13, hukum mad, dan topik 14, qalqalah. Dan yang terakhir topik 15, tanda wakaf. Kemudian ada topik 16 ini ada menu untuk ujian akhir semesternya. Jadi disinilah tugas mahasiswa untuk membuat pelajaran membuat kelas dalam aplikasi model e-learning ini. Kemudian memasukkan bahan ajar pada setiap topik, ya.
Kemudian selanjutnya kita kembali pada kita kembali tadi pada topik 5 yang menu pengelolaan tugas oleh dosen. Itu tadi topik 5 mengelola model learning. Di sini ada beberapa poin-poin untuk diberikan bagaimana cara mengerjakan aplikasi atau topik 5 tersebut. Misalnya pada topik 6 ini merancang dan membuat bahan ajar. Kemudian pada topik 7 merancang dan membuat media persentase pembelajaran materi PAI. Kemudian topik 8 adalah ujian tengah semester. Kemudian selanjutnya pada topik 9 merancang dan membuat media persentase pembelajaran materi PAI 2. Masih seperti kemarin. Di sini pada topik 9 mahasiswa memasukkan link video tentang pembelajaran e-link. Jadi di sini ada penugasan untuk membuat tutorial video menggunakan e-link. Ini contoh video yang diberikan dari Bapak dosen, yaitu tentang tutorial menggunakan e-link. Dan alhamdulillah kemarin juga saya sudah mengumpulkan tugas ini, yaitu mengirimkan tugas pembuatan video tutorial e-link. Ini video saya. Selanjutnya pada topik pada topik selanjutnya, yaitu link video pada pembelajaran Moodle. Jadi seperti yang saat ini saya laksanakan, yaitu merekam tata cara untuk menggunakan aplikasi pembelajaran Moodle ini. Jadi nanti ini setelah selesai saya akan mengirim link videonya. Kemudian pada topik 11 sama merancang media pembelajaran berbasis video. Di situ ada menu penugasan untuk menyetor tugas video pembelajaran. Jadi kita mahasiswa memasukkan link video ini ke dalam topik dalam menyetor tugas video pembelajaran materi PAI ini. Itu tergantung dari pelajaran yang dibawakan oleh setiap mahasiswa itu. Di sini ada misalnya saya memberikan video pembelajaran mengenai hukum nun sukun dan mim sukun. Kemudian pada topik 12 merancang media pembelajaran PAI berbasis web. Jadi mahasiswa membuat suatu web atau melink alamat web dalam aplikasi Blogger. Jadi ada pembelajaran yang dimasukkan dalam blog, kemudian itu akan dibagikan webnya melalui aplikasi tersebut. Selanjutnya pada topik 14, yaitu mengelola Edmodo dan Google Classroom. Jadi pada menu topik 14 ini ada penugasan untuk menyetor link video pengelolaan pembelajaran melalui Google Classroom dan Edmodo. Jadi mahasiswa memberikan tutorial penggunaan pembelajaran aplikasi Google Classroom atau Edmodo. Dan topik 15 yaitu menggunakan penugasannya, yaitu menggunakan video pembelajaran kuisis dan kuisis model. Jadi di sini juga pada topik 15 pada menu penugasannya mahasiswa memasukkan tugas untuk linknya pada video tutorial penggunaan aplikasi pembelajaran kuisis. Kemudian topik 16, mungkin di sini topik 16 adalah ujian akhir semesternya. Jadi mungkin saya kira seperti itu Bapak Ibu.
Inilah tutorial yang bisa saya sampaikan pada aplikasi Moodle atau Gnomio e-learning ini yang digunakan oleh mahasiswa dalam pembelajaran praktik media pembelajaran. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan, terutama dari saya sendiri untuk Bapak dosen. Jika sekiranya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Kemudian kepada teman-teman bisa memberikan masukan kepada saya pribadi jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita pada video tutorial ini, demi untuk mengembangkan video selanjutnya agar video ini lebih bermanfaat dan bermakna bagi kita semua. Demikian, mohon maaf sekali lagi atas yang saya sampaikan ini. Minallahi musta'an wal istiqlam, wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.